Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di majelis ini untuk satu aktivitas mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tiada harapan semoga Allah melainkan agar kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan membahas hadis ke-20 insyaallah dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yakni tentang sifat malu. Baik. Kelihatannya enggak itu baterainya. Sudah langsung. Alhamdulillah. Hadis ke-20 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yakni berkaitan dengan sifat malu yang merupakan sifat yang mau tidak mau harus ada pada setiap pribadi manusia dari zaman ke zaman. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yakni Uqbah bin Amr an Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara perkara yang sudah diketahui oleh manusia, min kalamin nubuwah, dari perkataan para nabi al-ula, terdahulu, sejak dahulu. Berarti kalimat ini tetap terpelihara dari zaman ke zaman. Semua orang mengakui, semua orang tidak memungkiri. Kalimat apa itu? Idza lam tastahi, jika kalian tidak punya malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Nek jare wong Surabaya, kon nek gak duwe isin, buah karepmu. Kalau bahasa kita. Ya. Idza lam tastahi, jika kau tidak punya sifat malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sekehendakmu. Berbuatlah sesuka hatimu. Perlu dipahami, kalimat ini bukan kalimat perintah. Sekalipun di sini kalimat fasna', berbuatlah. Justru ini bermakna kebalikan. Apa? Ancaman. Kau nek gak percaya budalon. Berarti disuruh budal apa enggak? Kalau kau nggak percaya, pergi sana. Maksudnya kita diancam supaya percaya. Jangan sampai tidak percaya. Kenapa? Kalau betul-betul nanti berangkat, maka apa yang diancamkan itu akan terjadi. Berbuatlah sesukamu. Ini bukan perintah untuk berbuat sesuka hati kita. Tapi apa? Kalimat perintah di sini secara bahasa, tetapi mengandung larangan di dalamnya. Karena ada konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya nanti. Kalau dia berbuat sesuka hatinya, berbuat sekendaknya, maka akan jatuhlah harga dirinya. Yang itu membuat seseorang menjadi apa? Menjadi malu. Maka akibatnya disebutkan. Apa akibatnya? Malu. Sebabnya apa? Sakar PDW. Berbuat sekendaknya. Nanti apa yang dihasilkan? Malu dia. Coba misalnya orang dibiarkan mengikuti nafsunya. Makan sebebas-bebasnya. Akhirnya suatu saat dia akan masuk kepada ranah, yakni apa? Jatuh harga dirinya. Tahu-tahu ketahuan makan apa? Nah, makan yang diharamkan. Makan bangkai, ya, sesuatu yang tidak layak. Atau makan yang diharamkan yang lain, atau makan dari hasil yang diharamkan, caranya yang haram. Atau dia berbuat sesukanya dalam mencari maisha. Terserah, kau halalkan segala cara, berbuat sekendakmu. Sing penting oleh akeh. Suatu saat ketika KPK datang, misalnya nih, contoh kasus kepek ya. Akhirnya gimana? Malu atau tidak? Malu. Gara-gara berbuat apa? Sesuka hatinya, menghalalkan segala cara. Itu contoh-contoh sederhana. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat malu ini adalah sifat yang wajib ada pada setiap manusia. Dia merupakan bagian dari fitrah manusia. Bahkan dia merupakan bagian dari keimanan. Karena malu disebut dengan al-haya, adalah salah satu di antara cabang iman. Al-haya merupakan
cabang iman. Dalam hadis Muslim, buka nomor 30 KBC. Insya Allah 30. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman bid'un sittuna aw sab'una syu'bah. Iman itu memiliki cabang 70 sab'un aw sittuna syu'bah. Lebih dari 70 atau 60 cabang. Kemudian Nabi menyebutkan mulai dari yang tertinggi. Apa itu? Cabang yang utama mengucapkan La ilaha illallah. Iya. Fa'a'laha, cabang yang paling utama, yakni qaulu la ilaha illallah. Ucapan kalimat la ilaha illallah. Kemudian, dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan. iya. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Itu iman paling rendah. Yang tertinggi yaitu ucapan. Berarti ini aspek iman ada apa? Qaulun, ucapan. Yang rendah disebutkan di sini menyingkirkan duri, nggak perlu ngomong tapi bergerak, beramal, berbuat. Cabang paling rendah ini. Berarti apa? Aspek iman apa? Amal. Ada qaulun, ucapan. Ada amalun, perbuatan. Kemudian yang ketiga. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Wal haya'u syu'batul minal iman. Dan malu merupakan cabang dari iman. Maka aspek yang ketiga ini, selain daripada ucapan, ada perbuatan, aspek apa? Hati. Maka malu al-haya itu merupakan amalan hati. Ada ucapan hati, aspek kolbun. Ucapan hati itu apa? Niat. Ada amalan hati. Amalan hati apa? Perbuatan hati, khauf, takut. Roja, berharap. Cinta, hubbun. Itu adalah perbuatan hati. Termasuk al-haya, yaitu malu. Malu merupakan cabang daripada iman. Bapak Ibu, dan malu ini dinisbatkan kepada seluruh yang berakal. Wajib punya malu. Allah itu punya akal atau tidak? Halo? Allah punya rasa malu atau tidak? Punya. Ada kalanya malu ini dinisbatkan kepada Allah. Ada kalanya malu itu ditiadakan dari Allah. Bahkan Allah itu dinisbatkan kepadanya malu. Sehingga Allah itu memiliki salah satu nama dari nama-nama Allah yang baik, yaitu Hayyun. Apa Hayyun? Maha pemalu. Maha pemalu itu Allah. Ketika itu Nabi melihat seseorang mandi di lapangan. Mungkin telanjang kali ya. Dilihat dari kejauhan. Lantas Nabi naik ke atas mimbar. Hendaklah kalian apabila mandi memakai satir atau penutup.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, innallaha hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu, maha tertutup, yuhibbul satra, dan cinta kepada ketertutupan. Cinta kepada orang yang malu. Buka Abu Dawud 4012. Dari Ya'la, dia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki sedang mandi di tanah lapang tanpa mengenakan sarung. Tanpa menggunakan penutup. Terus, suatu hari Rasulullah SAW naik mimbar dan memuji Allah. Kemudian bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah SWT zat yang maha pemalu dan maha menutupi serta mencintai sikap malu dan menutupi. Iya. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla hayyun, maha pemalu, sittirun, maha tertutup, yuhibbul haya wassatra, cinta kepada malu dan ketertutupan. Perhatikan kalimatnya di sini supaya antum tidak salah membacanya dengan apa? Hayyun. Kalau hayyun itu maha hidup. Kalau di sini apa? Hayyun. Sittirun, maha pemalu, maha tertutup. Yuhibbul haya, cinta kepada rasa malu. Wassatra, dan ketertutupan. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Jika kalian mandi, hendaklah pakai kain penutup. Ini dalil ka oleh wong ngudo nang kolam renang. Hobimu iki. Masih padha lanang. Nek gak kolam renang nang ndi? Mancing, sono mancing udo. Hah? Apa itu? Ngudo enggak? Ngudo itu. Walaupun berpakaian tapi hanya menutupi kulit, tapi tidak menutupi lekuk tubuh. Ingat, aurat itu bukan hanya kulit, lekuk tubuh itu aurat. Kalau di tempat fitness, kelihatan enggak bentuk tubuhnya? Justru supaya ketok metuntung digolekno sing ngapret. Dikandani gak percaya. Allah itu maha pemalu, maha tertutup, cinta kepada rasa malu dan cinta kepada ketertutupan. Ini apa-apa, Pak? Orang itu punya sifat malu yang berlebih. Itu bisa menghalangi dirinya untuk berbuat sesuatu yang nanti akhirnya jadi malu-maluin. Ujung-ujungnya kan gitu kan. Dan kono lo malam minggu metu kono ono basar kok ngelutek ae nang omah. Malu, Pak. Malu dengan orang karena banyak keramaian. Saya tanya, malu seperti itu manfaatnya? Manfaat. Gak nang dinti nang omah padahal liyane kabeh ndelok basar. Ya, manfaatnya apa? Siji, gak senggolan. Loro, gak ikhtilat. Ya padha ae. Telu, apa? Duwike gak kalah. Ya, ada manfaatnya. Kon niku lho cek nemene, kon niku duwe isin ya. Mbok aja isin-isin po. Kon isin ngene kon gak payu. Enggak apa-apa. Sifat malu itu bisa bermanfaat. Walaupun dalam perkara-perkara mubah. Apalagi dalam perkara menjurus kepada kemaksiatan. Nah ini sifat malu dinisbatkan kepada Allah. Tapi ada kalanya sifat malu ditiadakan dari Allah.
Buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Pada ayat yang ke-25. Kata Allah Jalla wa'ala, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Silakan. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Iya. Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat sebuah perumpamaan tentang seekornya nyamuk. Fama fawqaha, bahkan lebih kecil dari nyamuk. Mungkin dulu diketahui binatang yang biasa dilihat, termasuk binatang yang kecilnya nyamuk. Bahkan lebih kecil dari nyamuk banyak. Lantas ngapain sih Allah buat mungkin binatang itu dianggap merugikan, ngurusoni wong turu wae, nyedot ke gede. Bahkan ada yang lebih kecil dari itu, alias apa? Tumor. Bahkan ada yang lebih kecil dari itu yang membuat orang sakit. Virus kecil. Ngapain sih Allah buat virus? Ngapain sih Allah buat corona? Kan gitu kan? Kalau orang sekarang lebih dari nyamuk, lebih kecil. Fa'ammal ladzina amanu, orang yang beriman, fayaqul, mengatakan apa? Annahul haqqu min rabbihim. Ini hak dari Allah sebagai ujian. Kalau orang kafir kan apa ucapannya? Madza aradallahu bihadza mathalah. Ngapain sih Allah buat perumpamaan seperti ini? Nggak ada yang lain nyata. Itulah orang kafir, tidak beriman. Dari perumpamaan ini ada yang disesatkan, ada yang diberi petunjuk. Dan tidak ada disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Nah, dari ayat ini ditiadakan sifat malu bagi Allah. Allah nggak malu membuat perumpamaan. Dan Allah tidak mau dalam menerangkan yang hak. Kalau itu kebenaran, Allah terangkan. Ya. Jadi sifat malu itu ada pada yang berakal. Ada pada sang khalik. Sekarang pada sang makhluk. Maka makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan akal, dia mutlak memiliki rasa malu. Sekarang saya tanya, makhluk yang punya akal siapa aja? Malaikat. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, halo? Iblis itu dari golongan apa? Jin. Sudah. Ini yang punya akal. Cuman bedanya malaikat punya akal tapi nggak punya nafsu. Adapun manusia dan jin punya akal tapi nggak punya akal dan punya nafsu. Dua-duanya ada. Makanya yo pinter yo beti. Nah kalau malaikat pinter tapi nggak beti. Kalau sing baleo taat. Karena nggak punya nafsu. Kalau manusia dan jin punya akal, punya nafsu. Beda yang ketiga, apa?
Nggak punya akal tapi punya nafsu. Apa itu? Hewan. Makanya bedik terus. Ojo ditiru. Ya kan, nemboknya dirabi. Gak oleh. Kan binatang. Anak dewe dirabi. Jadi yang dituntut adanya malu itu apa? Makhluk yang berakal. Wedus dituntut malu nggak? Punya rasa malu atau tidak kambing? Nggak punya. Kenapa? Nggak punya akal. Sekarang pertanyaannya, malaikat punya malu atau tidak? Karena dia makhluk berakal, dia punya malu atau tidak? Punya malu. Malaikat itu malu. Malu apabila melihat orang itu telanjang. Pergi dia. Makanya di 2 saat waktu dia pergi. Ketika manusia masuk ke kamar mandi, membuka auratnya, pergi malaikat. Atau ketika antum jima suami istri, malaikat pergi. Ketika malaikat itu pergi, yang datang siapa? Lawannya siapa? Setan. Syaitan. Makanya dikongkon dongo di saat seperti itu. Masuk kamar mandi, doa. Mau jima, doa enggak? Doa. Kalau enggak, orang itu sing jenenge setan. Malaikat itu malu. Nah, kita kadang malu ini ada, kadang tertutupi. Sebagaimana akal, kadang akalnya menonjol, rasa malunya tampak. Tapi ketika yang menonjol itu nafsunya, akalnya kalah, dominan dengan nafsunya, maka seakan-akan dia tidak punya apa? Dia tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Para bapak ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Nah, manusia ini malunya itu ada beberapa tingkat. Malu pertama yaitu kepada sesama makhluk. Yang kedua, malu kepada Khalik. Kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Malu kepada makhluk. Maka manusia ini, kalau dia beriman, dia malu kepada malaikat. Makanya dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dapat menyakiti malaikat. Malaikat itu nggak suka apabila seseorang datang ke masjid atau membaca Al-Quran dengan mulut bau apa? Bawang. Bawang aja gak gelem apa meneh? Rokok. Duh, rawon. Rawon apa kok mambu ini? Rokok. Nah itu dijaga itu oleh manusia. Dapat mengganggu malaikat. Termasuk manusia itu kalau punya rasa malu kepada sesama makhluk, dia malu juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Sehingga meskipun dia sendiri, dia malu. Nggak mau Pak bertelanjang. Kadang ada orang Pak merasa nggak ada orang, itu tidur di kamar, lecet. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Kalau uang aja nguduk. Padahal di situ mungkin ada jin, ada. Mungkin ada jin di situ. Juga mungkin ada malaikat yang kita butuh kehadiran malaikat itu untuk menemani kita. Orang yang sering ditemani malaikat, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Apalagi dia sholat malam, baca Al-Quran. Seluruh kalimat Al-Quran itu ditelan, karena mulut malaikat itu ditempatkan di mulut kita. Menelan seluruh bacaan Quran, karena malaikat itu suka dengan bacaan Al-Quran. Inilah malu manusia kepada sesama makhluk. Dan inilah malu yang terendah, dan benteng terakhir itu malu kepada siapa? Manusia. Adapun malu tertinggi itu malu kepada siapa? Khalik, pencipta. Kalau orang sudah malu kepada Allah, pasti dia malu kepada makhluk. Saya ulang, orang yang malu kepada Khalik, pasti dia malu kepada makhluk.
Adapun orang yang malu kepada makhluk belum tentu malu kepada Khalik. Contoh, orang yang korupsi ketika nggak ketangkep, dia tenang-tenang aja, dia santai-santai, merasa aman. Begitu ditangkap oleh petugas aparat misalnya yang berwenang, dia malu atau tidak? Ketika dikeler, digiring, wajahnya ditampakkan, dikasih baju warna orange, di depannya ini adalah hasil korupsinya misalnya. Malu atau tidak dia? Malu. Kadang-kadang wajahnya diapain? Ditutupi. Sekarang kan ada etikanya kan, disuruh nutup wajahnya. Atau mungkin dibuka kalau kasus korupsi. Dibuka. Kalau kriminal, itu sama kriminalnya ya sebetulnya. Iya. Kadang-kadang orang malu. Ketika dia korupsi sebelum ketangkep, dia malu kepada manusia atau tidak? Begitu ketangkep, dia malu kepada manusia. Pertanyaannya, malunya kepada Allah ada atau tidak berarti? Sudah hilang sama sekali. Maka benteng terakhirnya apa? Dia malu kepada manusia. Kalau malunya kepada Allah sudah sedari awal nggak ada. Ketika belum ketangkap, ketika aman, sudah hilang rasa malunya kepada Allah. Sehingga dia melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat. Tapi masih punya malu kepada manusia. Begitu ketangkap, baru dia malu kepada manusia. Lah sing nemen niku nek wis gak duwe isin nang Allah, gak duwe isin nang menungso, ketangkep peringas. Ono enggak? Ketangkep dulu peringas, peringis, cengar, cengir. Apakah dia malu sama Allah? Sudah dari awal nggak malu sama Allah. Sudah nggak malu sama Allah, nggak malu sama manusia. Makanya hadis yang kita pelajari, jika kau tidak punya rasa malu kepada manusia, silakan kau berbuat apapun. Dia pasti akan menghalalkan segala macam cara. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, sifat malu ini harus di-upgrade. Jangan sekedar malu kepada manusia. Malu tertinggi adalah malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah disarankan oleh Nabi, wahai Abdullah, malulah kau kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, astahyi minallahi haqqal haya. Aku malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bukan begitu. Kata Nabi, gak ngono rek malu iku. Bukan begitu malu kepada Allah itu. Akan tetapi malu kepada Allah itu adalah apa kata Nabi? Buka Tirmizi 2458. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah. Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ia berkata, wahai Rasulullah, kami benar-benar malu. Iya, astahyi minallah haqqal haya. Sungguh aku telah benar-benar malu kepada Allah. Dia hanya sekedar mengucapkan apa? Lanjut. Segala puji hanya untuk Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, bukan seperti itu. Laisa dzaka.
Bukan seperti itu malu kepada Allah. Sungguh pun kau ucapkan pujian kepada Allah. Sekalipun alhamdulillah itu sebaik-baik doa kepada Allah. Bukan begitu. Akan tetapi malu kepada Allah yang benar itu adalah dengan memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Iya. Akan tetapi walakin al-istihya'u minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya malu adalah yang pertama an tahfadar ra'sa wa ma wa'ah. Pertama, dengan memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Saya tanya, kepala ini ada apa aja, Pak? Ada mata, ada telinga, ada mulut. Ini semua input data. Istilahnya pot. Untuk memasukkan data itu mata, telinga, mulut. Ini hanya apa? Alat atau sarana penghubung untuk menginput data. Data itu nanti dikelola di mana? Di otak. Di otak ini ada apa? Hah? Malu kepada Allah itu menjaga otak atau menjaga akal? Hah? Menjaga akal, bukan menjaga otak. Kalau menjaga otak, gayo helm. CKKK, otak ya. Bukan otak secara fisiknya yang dijaga, tapi apa? Fungsi otaknya. Apa fungsi otak? Berpikir. Di situ ada akal. Berarti harus menjaga apa? Orang yang malu kepada Allah menjaga akalnya. Orang yang malu kepada Allah menjaga akalnya. Jangan sampai akalnya itu dirusak. Apa di antara yang dapat merusak akal, Bapak Ibu? Khamr. Apalagi? Narkoba. Apalagi? Rokok. Mau lah rokok. Ya kan? Yo memang gak salah. Tapi tendensius gitu. Ngincer ketaan ngincer itu. Itu dari konsumsi bisa merusak akal. Kalau konsumsi itu sesuatu yang konkret, dia masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ada yang masuk melalui mata, masuk melalui telinga, bukan berupa materi yang tampak, tapi yang abstrak. Bisa nggak merusak akal? Merusak akal kita? Contohnya apa? Melalui pot mata kita. Pornografi, porno aksi. Kalau orang melihat pornografi atau porno aksi, itu akan merusak otak. Karena di otak ini akan ada hormon yang membanjiri otaknya. Dan itu kalau terus dilakukan, itu bisa berdampak. Sehingga akan membuat, kalau orang kita bahasanya apa? Utaknya ngeres. Otaknya ngeres, itu merusak akal berarti. Berarti apa? Dia nggak malu sama Allah Jalla wa'ala. Makanya wong sing hobi ndelok film apa? Iku gak duwe isin nang Allah. Berarti dia tidak punya malu dengan sebenarnya malu kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena tidak menjaga apa yang ada di kepalanya. Dengan cara apa? Menjaga input datanya, penglihatannya, pendengarannya yang masuk. Kalau ada orang yang bebas memasukkan data-data melalui telinga, misalnya apa? Musik yang membuat otaknya, akalnya jadi rusak, itu berarti orang yang tidak punya malu kepada Allah. Mulutnya, apa input data yang buruk melalui mulut? Halo? Bukan hanya ghibah, kalau itu jelas dosa besar. Walaupun ini dosa kecil, tapi kalau input datanya ini jelek, apa? Itu berarti memasukkan input data ke dalam akal otaknya, yang suatu saat jika itu terakumulasi akan merusak. Hati bisa menjadi keras. Ya, baik. Menjaga apa yang ada di kepala. Yang kedua,
memelihara perut dan apa yang berhubungan dengannya. Wa antahfadhal batna wa ma hawa, memelihara perut dan apa yang ada di dalamnya. Saya tanya, di dalam perut itu ada apa? Usus. Berarti Joko usus. Baik, saya ulangi. Al-istihya'u lillahi haqqal minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya adalah an tahfadur ra'sa wa ma wa'a, memelihara kepala dan apa yang ada padanya. Yang kedua, wa an tahfadul batna wa ma hawa, memelihara perut dan apa yang ada di dalamnya. Memelihara perut bukan memelihara alat pencernaan, tapi memelihara apa yang dikonsumsi, makanan dan minuman. Jangan sampai yang subhat, apalagi yang haram. Orang yang makan barang yang haram, orang yang tidak punya malu kepada siapa? Allah. Duisi mangan barang haram, ulo dipangan, ya, pedes dipangan, dan duisi. Hasil riba dipangan, hasil menipu dipangan, hasil korupsi dipangan, hasil merampok, mencuri dipangan. Semen. Tidak punya malu kepada Allah. Dan yang ketiga, malu kepada Allah itu apa kata Nabi? Lanjut. Dan mengingat mati dan kehancurannya. Wal tadhkuril mauti wal bila. Orang yang malu kepada Allah itu orang yang mengingat mati dan kehancurannya. Jadi orang yang malu kepada Allah itu selalu ingat mati.
dan kehancuran dunia ini. Maka kita diperintah untuk malu kepada Allah sebagaimana Nabi memerintahkan agar kita apa? Selalu ingat mati. Orang yang selalu mengingat mati itu adalah salah satu ciri orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dan yang keempat, apa kata Nabi? Malu kepada Allah. Siapa saja yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Iya. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dia tinggalkan perhiasan dunia. Apa yang dimaksud perhiasan dunia? Yaitu sesuatu yang bukan kebutuhannya. Itulah perhiasan. Kalau kita mengambil apa yang kita butuhkan, boleh. Tapi yang tidak kita butuhkan itu adalah keinginan. Contoh mungkin kalau kebutuhan pokok, itulah yang diperbolehkan. Tapi kalau untuk kemewahan, itulah perhiasan dunia. Kalau orang malu kepada Allah, dia tinggalkan. Contoh, makan. Berapa kali sih orang makan sehari? Halo? 3 kali lah, itu tradisi budaya kita. Walaupun di tempat lain tidak mesti 3. Dalam Islam sendiri makan itu ya tidak harus 3 kali. Tapi menjadi kebiasaan adat di negeri kita 3 kali. Nah, berarti yang lebih dari 3 itu perhiasan atau tidak? Perhiasan. Padahal ya wis mangan, tapi ono tek cukup tek. Pangsit liwat cukup pangsit. Ya, tahu campur liwat, bakso liwat tuku. Berarti perhiasan. Orang yang malu kepada Allah meninggalkan perhiasan dunia yang tidak dibutuhkan. Sepatu. Situ aja. Berapa kebutuhan sepatu kita sebetulnya? 2 aja. 1, ya sepasang. Mungkin Pak untuk kerja bolehlah, ya kan? 1 lagi untuk apa? Mosok sampean kondangan gowo sepatu safety, Pak. Jenggel safety mau gawe kondangan mek setuk tok duwe ini. Ya paling enggak gawe kerja nyambut gawe. Situ gawe apa? Olahraga kondangan. Ya kan? Tak satu lagi olahraga. Tapi nek sepatumu lebih dari itu, sak lemari, 20 pasang. Itu berarti perhiasan ya. Orang yang malu kepada Allah meninggalkan perhiasan dunia. Antum kaya raya, punya duit, mampu membeli Lamborghini, mampu membeli Ferrari, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Cukup mobil apa? Livina. Itu nyindir ustadz. Nek ustadz memang gak ada duit ngawur ae. Memang iku duit gimana ya. Antum iki lho tuku Mercy sing regane ratusan juta. Bisa. Ya kan? Bahkan miliaran bisa, tapi cukup apa? Si hari-hari Innova sudah cukup. Ya kan? Cukup. Walaupun mampu membeli Ferrari, itulah yang dimaksud meninggalkan perhiasan dunia. Antum beli Rolex bisa, tapi cukup sebagai apa? Fungsi melihat waktu. Cukup apa, Pak? Coba teh ini. Hah? Seiko, ya kan? Apalagi? Casio, ya kan? Itu berarti meninggalkan perhiasan dunia. Walaupun antum mampu membeli semua itu. Itulah orang yang malu kepada Allah Jalla wa'ala. Man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Orang yang berharap kehidupan akhirat, dia tinggalkan perhiasan dunia. Antum bisa beli pulpen yang jutaan itu, yang emas ya, yang atasnya ada warna apa putih. Ya kan? Apa itu jenenge? Iya, mampu membeli seperti itu. Tapi cukup antum pulpennya apa? Pilot. Ya, karena ngambil fungsinya doang gitu loh. Tinggalkan perhiasan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Lanjut. Wa man fa'ala dzalik, siapa saja yang menghendaki akhirat, maka siapa saja yang telah melakukan itu semua. Mulai dari pertama menjaga kepala, kedua menjaga perut, dan mengingat kematian dalam hidupnya, serta meninggalkan perhiasan dunia. Apa kata Nabi?
Siapa saja yang telah melakukan itu semua, maka ia sungguh telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wa huwa al-istikhya'u minallahi haqqal haya. Berarti dia betul-betul malu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan inilah malu tertinggi. Kalau sudah malu kepada Allah, dia pasti malu kepada manusia. Tapi kalau orang malu kepada manusia, belum tentu malu kepada Allah. Tapi malu kepada manusia itu benteng terakhir. Tapi nek wis gak duwe isin nang Allah, ya gak duwe isin nang manungsa, embuh dadi opo sampean. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kok rek. Jono didik iki. Udah 2 menit kok.